Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. SWN di sini. Minasan, akemashite omedetou gozaimasu. Kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu ne. Tadi adalah ucapan selamat tahun baru dalam bahasa Jepang. Artinya selamat tahun baru. Tahun ini juga aku mohon bantuannya ya, kayak gitu. Tapi kalau mau lebih casualnya ngomongnya kayak gini, Akeome kotoyoro ne. Kanji karena sebenarnya bukan tahun baru banget ya guys, karena sekarang udah tanggal 19 Januari. Tapi aku pengen aja kayak ngobrolin tentang tahun baru di Jepang pertama kali, dan ngomongin tentang goals di tahun 2025, dan tentang pemikiran random aku akan ngobrol di sini sambil get ready with me, sharing juga ke kalian kayak produk makeup apa aja yang aku pakai, dan mungkin kalian cewek-cewek penasaran ya kan guys. Jadi kita langsung aja mulai tanpa berbasa-basi lagi. Langsung aja kita mulai. Ini concealer dari Tirtir yang Mask Fit Concealer Palette. Kayak gini guys isinya. Ada 3 jenis gitu, dan aku bakal pakai yang orange yang di tengah ini. Kalau kita ngomongin tentang tahun baruan ya di Jepang, itu bener-bener beda banget sama negara lain gitu guys tahun baruannya. Karena di negara lain kan biasanya tahun baruannya itu kan meriah, rame, terus kayak kembang api di mana-mana. Tapi kemarin kalau di Jepang ini bener-bener sepi banget guys. Kayak sampai semua toko itu kayak tutup gitu loh guys. Tanggal 1 sampai tanggal 3 Januari di Jepang itu kebanyakan semua toko itu tutup semua. Jadi kayak bagi orang Jepang tahun baru itu kayak lebaran gitu, jadi semuanya pada pulang kampung gitu ke Chiba atau ke Osaka atau ke Tokyo, ke Kyoto ya kayak gitu-gitu guys, yang tinggal di Tokyo pada pulang kampung untuk ketemu sama keluarga mereka. Malam tahun barunya yang benar-benar tanggal jam 12.00 itu aja nggak ada kembang api sama sekali guys di depan rumah, bener-bener hening, semua pada tenang gitu loh, pada tidur mungkin ya, pada nggak menganggap tahun baru itu harus dihabiskan dengan rame-rame gitu. Mereka itu lebih prefer untuk tenang di rumah, nyantai, dan tanggal satunya itu pergi ke Jinja. Jinja itu kayak semacam tempat kuil gitu untuk mereka berdoa, kayak ambil omikuji itu kayak gimana sih bad lucky atau lucky di tahun ini kayak gitu. Jadi kayak mereka percaya kayak gitu kan. Sebenarnya kemarin aku pengen banget ke Jinja guys, cuma aku nggak sempet dan nggak pergi ke Jinja. Padahal aku juga pengen ngambil omikuji juga. Terus ini aku pakai foundation dari Innisfree yang All Day Long Wear, itu nomor 17N. Aku milih emang yang lebih terang gitu shadesnya dari mukaku, dan tapi aku makainya setitik doang gitu guys, supaya lebih nggak tahu muka aja gitu. Aku nggak terlalu yang pengen cover muka banget, pokoknya lebih cerah aja gitu mukanya. Jadi kayak pas tahun baru kemarin itu aku ngapain aja sih gitu, misalnya kalian ada yang nanya di Jepang gitu. Pertama aku kerja part time seperti biasa, nyari duit. Terus aku selesai kerja part time, aku makan ini juga guys, anggur yang 12 biji yang katanya bisa mendapatkan jodoh gitu di tahun ini. Nggak tahu sih benar atau enggak, cuma kita coba-coba aja, yang penting berusaha dulu. Terus juga kalau orang Jepang sebelum tutup tahun itu mereka ada budaya beres-beres rumah, bener-bener beres-beres semua yang hal-hal detail yang nggak dilakuin setiap hari gitu guys. Dan aku kemarin ikutan beres-beres juga, jadi kayak aku beli peralatan beres-beres di Daiso. Tanggal 31-nya aku beres-beres semua, kayak ikat sela-sela kamar mandi yang dalam-dalam gitu, yang biasanya nggak aku sikat gitu karena detail banget kan, pakai sikat kecil gitu. Terus aku beresin jendela, aku swipe gitu, aku bersihin pakai wiper gitu. Kenapa mereka ngelakuin itu? Katanya supaya kayak kotoran-kotoran di masa lalu itu hilang, nggak ikut di masa depan, katanya kayak gitu. Kayak gini guys, jadi light aja gitu loh, dia nggak usah tebal-tebal. Ini rambutnya. Nah kayak gini guys. Punya kebiasaan orang Jepang juga, kalau tahun baru makanan yang khas itu namanya ozoni. Kalau di Indonesia kan kita makan jagung bakar ya guys, jagung bakar atau ikan bakar dan sebagainya macamnya. Tapi kalau di Jepang itu namanya ozoni.
Jadi kayak semacam kayak sup-supan gitu, tapi isinya itu mochi gitu guys, mochi. Bahkan kayak setiap Chiho atau daerah itu beda-beda rasanya. Kalau misalnya di Kyoto atau di Kansai itu misalnya pakainya shoyu, jadi beda-beda gitu. Aku kemarin nggak sempet bikin sih guys, kayak pengen bikin, cuma kayak aku lagi ada saudara gitu, jadi kayak mau masak-masak kan, kayak mager gitu, males. Tapi ini aku pakai palette eyeshadow dari Roman yang nomor 2, Dry Rose, jadi dry rose. Kenapa milihnya itu sekarang palette-nya itu yang cuma 4 kotak gitu, karena aku pernah dulu beli yang The Body Shop yang gede banget kan palette-nya, tapi nggak kepake gitu dan expired jadinya. Mendingan kan aku belinya yang kayak compact tapi sering aku pakai tiap hari. Pertama base-nya aku pakai yang ini guys, untuk di seluruh kelopak mata. Ini dari sini sampai semua kayak gini. Habis itu aku pakai yang rose-nya itu di ujung yang gini, segini setengah dari sini, yang rose-nya. Kita sambil ngobrol sambil make up aja ya. Gini, yang rose-nya. Aku itu lebih suka make up yang dominannya itu warna pink atau rose kayak gini guys, karena kayak ngebuat muka lebih cerah gitu. Kurang suka make up yang bold gitu. Gitu guys. Tapi emang kemarin bener-bener sepi banget. Bahkan McD aja guys tutup waktu pas tahun baru kemarin. Nggak ada yang namanya kembang api, bener-bener sepi banget. Tapi kalau misalnya kayak di Shibuya ada kayak countdown-nya kayak gitu, cuma aku nggak ikut juga karena yang ramai itu turis, bukannya orang Jepang yang lihat. Orang Jepang itu cuma santai-santai di rumah dan kayak nikmatin waktu sama keluarganya gitu, entah main game atau paling makan osechi gitu. Mereka nggak yang heboh gitu kalau tahun barunya. Terus juga mereka itu ada kayak ngasih angpau gitu, kalau orang tua ngasih angpau ke anak-anak, namanya otoshidama. Dan mereka itu biasanya kayak ada angka khususnya gitu loh guys, nggak boleh misalnya angka ganjil atau angka-angka yang bisa membawa petaka gitu artinya. Terus aku pakai yang warna coklat juga sedikit di bagian sininya supaya lebih kayak lebih dalam gitu kelopak matanya kayaknya ya. Ini guys, ini ujungnya doang. Sebenarnya sih orang Jepang lebih dominan kayak hebring itu pas lagi Christmas. Ya walaupun mereka nggak percaya ya guys ada namanya Tuhan Yesus ataupun Kristen gitu, nggak percaya, cuma mereka suka namanya Matsuri atau suka perayaan gitu yang meriah-meriah. Terus juga mereka ke Jinja gitu pas lagi tanggal 1, dan itu Jinja itu ramai banget, apalagi kalau di Asakusa itu ramai banget. Itu bisa ngantri 2 jam sendiri untuk doa. Jadi kayak doanya kayak gini, terus kayak gini, terus kayak ngelempar koin gitu, pakai concealer di bawah mata gitu, ketebalan lagi. Buat apa? Buat untuk yang bling-blingnya lebih nempel gitu loh di mata. Kalau kalian kemarin tahun baru gimana guys? Apa kalian pulang kampung atau kalian ya cuma di rumah aja kak, goler-goler biasa? Aku tahun baru cuma udah pulang kerja part time, santai-santai. Gereja pun gak ada waktu itu tanggal 1, cuma tanggal 29 doang gereja adanya yang bling-bling, karena ini important banget untuk makeup aku. Itu sehari-hari aku harus pakai ini di bawah mata, jadi bawah mata kita lebih kira-kira atau berkilau-kilau gitu, dan lebih kawaii menurut aku. Terus kalau misalnya kalian guys tahun 2024 kemarin bikin gak sih kayak goals di tahun 2024, terus kalian kemarin sebelum penutupan tahun centang gitu? Kemarin aku centang karena mungkin hampir 50% dari goals aku yang di 2024 itu tercapai, puji Tuhan banget. Karena tahun 2024 itu benar-benar tahun yang besar banget dalam hidup aku ya guys, karena aku mulai pindah ke Jepang, aku mulai hidup sendiri, akhirnya mimpi aku dari SMA terwujud. Itu benar-benar hal yang luar biasa banget guys dalam hidup aku. Dan
kayak di tahun 2005 ini juga nggak kalah pentingnya, karena di tahun ini aku bakalan harus dapat kerjaan gitu guys. Tahun ini aku bakalan lamar kerja, mungkin di bulan 6 atau di pas Natsu atau pas musim panas itu aku harus udah mulai cari kerjaan, karena tahun depan aku lulus kan. Dan di Jepang itu kayak sebelum lulus itu harus udah cari kerja gitu guys, untuk memperbuat visa gitu kan, visa kerja dan sebagainya macamnya. Menurut aku malah tahun ini adalah tahun yang lebih berat daripada tahun sebelumnya, karena aku harus dapat N2 juga, dan aku harus melamar kerja juga, yang pastinya melamar kerja di Jepang nggak segampang membalikan tangan gitu kan. Tapi aku harus semangat gitu. Kalau kalian goals di tahun ini apa? Terus juga aku pengen nerapin habit yang lebih on time lagi. Terus aku pengen nerapin lebih bisa nabung ya guys. Sebenarnya kemarin itu di tahun lalu yang kegagalan aku adalah aku nggak bisa nabung dengan banyak gitu loh, kayak banyak banget jajan-jajannya. Karena apa ya, karena mungkin masih happy kerjanya, pikirannya masih mau jalan-jalan aja. Tapi di tahun ini aku sebisa mungkin pengen nabung, karena untuk persiapan tahun depan. Kayak misalnya tahun depan aku diterima kerja yang jauh gitu, misalnya bukan di Tokyo gitu ya misalnya, kan aku perlu ongkos untuk pindahan dan sebagainya macamnya gitu loh guys. Dan pindahan di Jepang itu nggak murah, belum lagi ntar untuk sewa apartemen dan sebagainya macamnya. Aku harus nabung tahun ini. Tapi guys, aku ntar bulan Februari besok bakal jalan-jalan ke jing. Nanti kalian tungguin aja bulan Februari aku jalan-jalan kemana, karena itu adalah impian aku juga dari SMA. Akhirnya aku bisa untuk jalan-jalan ke daerah yang aku impikan banget dari dulu, karena aku suka JKT48. Hingga itu JKT48 pernah syuting di situ, dan aku suka banget dari SMA. Oke, ini eyeshadow udah kelar, warnanya kayak gini aja. Terus aku mau pakai shading. Ini guys, aku baru beli shading. Ini brushnya merek Etude House. Aku beli di Donki sekitar 800 yen. Terus juga aku beli ini Judido, kayak shading palette gitu, kayak gini guys. Jadi kayak ada untuk highlighter sama ada untuk shadingnya. Pertama kalinya nih guys, aku pakai shadingan ini, belajar shadingan. Pertama pakai yang warna ini dulu untuk di bagian hidung. Terus ya guys, pas tahun baru itu kemarin juga di pintu orang Jepang, di depan pintu orang Jepangnya itu ada kayak gantungan gitu. Ntar aku kasih juga videonya. Dan ternyata maknanya setelah aku cari tahu itu tanggal 1 sampai 7 Januari itu, atau Oshogatsu itu katanya kami sama atau Tuhan itu lagi jalan gitu loh guys, jalan di bumi dan keliling gitu ke rumah-rumah orang Jepang, dan melihat yang mana ada gantungannya itu. Kalau yang ada gantungannya bakal disamperin, kalau nggak ada nggak disamperin, katanya kayak gitu ya guys. Kan itu kepercayaan orang sini ya, aku nggak tahu itu benar atau enggak, cuma kita menghargai aja. Aku kayak naruhodo, soyu koto ga aru da ne to omotta. Kalau ini aku nggak ngerti sih guys cara pakai shading gimana, cuma kayaknya sih kayak gini ya, kita bikin kayak shading semampu-mampunya. Gimana ya guys, namanya juga aku bukan yang pro gitu sih di makeup sebenarnya, cuma aku mau sharing juga ke kalian makeup sehari-hari aku gimana. Makeup kalau mau pergi keluar doang, kalau misalnya ke sekolah nggak makeup, pakai lip tint doang, moisturizer udah pergi, udah nggak ada waktu soalnya. Cuma kalau keluar kan siapa tahu kan kita ketemu banyak orang, harus rapi menurut aku kalau ketemu sama orang. Kan nggak lucu misalnya ketemu nih kan sama orang, terus ternyata jodoh kita, terus kita acak-acak kayak kucel, kayak muka ngantuk atau muka ada ingusnya atau ininya, kan nggak enak. Jadi kita harus rapi kemana-mana tuh guys. Ini udah ya gak sih, kayaknya tertata kan dari depan, kayak udah ada batang hidungnya.
Kalau goals kalian di tahun 2025 gimana guys? Komen di kolom komentar ya. Aku juga pengen dengar kalian cerita tentang goals kalian, tentang tahun 2024 kalian gimana. Bisa komen di kolom komentar, siapa tahu ntar kita semua doain bareng-bareng supaya bisa terwujud. BTW mengenai doa ya guys ya, mengenai apa ya namanya ya, manifesting itu benar-benar terjadi banget guys dalam hidup aku. Jadi kalian pernah gak sih guys kayak nulis gitu impian kalian di buku atau di postingan Instagram kalian, terus tiba-tiba di masa depan terjadi kenyataan, dan itu benar-benar real terjadi banget di dalam hidup aku. Kalau misalnya kalian follow Instagram aku, kalian pasti tahu aku sering banget dulu nulis kayak Starbucks addict, tiba-tiba aku keterima Starbucks dan kerja di Starbucks dan tiap hari minum Starbucks gitu kan. Itu benar-benar realita pertama. Terus yang kedua, Jepang, kayak aduh pengen banget ke Jepang, suatu saat nanti bisa ke Jepang, suatu saat nanti aku bisa foto di sini, di Kyoto langsung, di Tokyo langsung, segala macam. Dan kenyataan emang definisi apa yang namanya ya, impian. Kalau misalnya kita sering doain, mungkin Tuhan kayak ya udahlah kita kabulkan aja, mungkin kayak gitu ya guys ya. Makanya dari itu, kalau kalian pengen sesuatu yang baik terjadi, kalian sering tulis dan kalian doain gitu guys. Dan jangan lupa usaha ya guys, karena nggak mungkin suatu hal terjadi tanpa usaha. BTW kita pakai yang highlighternya, yang ini sama yang ini di mix kayak gitu. Jadi kalian sering tulis aja, kayak aku juga sering banget. Kalau yang kalian nge-follow IG aku pasti tahu, suatu saat nanti bisa foto di Tokyo, suatu saat nanti bisa ke Jepang langsung, suatu saat nanti bisa ke Hokkaido, suatu saat nanti bisa kesini. Dan itu terjadi guys. Apa yang namanya kita harapkan, kita doakan secara terus menerus, bisa terjadi dalam hidup kita. Makanya kita harus nulis yang positif gitu daripada yang negatif. Ya misalnya pun kita kayak ngerasa hal itu mustahil gitu yang untuk terjadi dalam hidup kita, cuma kalau kita mikir bisa, pasti bisa. Anggaplah gini, lagi kepanasan, tapi kita mikir udah ini adem kok, lama-lama jadi kayak nggak terlalu ngerasa kepanasan gitu. Itu namanya mungkin cara berpikir kali ya, cara berpikir otak atau gimana gitu guys. Ditulis aja yang baik-baik, nggak usah terlalu pikirin kata-kata orang. Nggak mungkin lah kamu bisa, nggak mungkin lah kamu gini, orang nggak akan tahu gitu sama proses kita gitu. Yang penting usaha dulu, biar Tuhan yang menentukan gitu, setuju atau nggak setujunya Tuhan gitu. Ini juga aku taruh di sini juga supaya lebih nge-highlight muka aku, di pipi juga kali ya, biar glowing. Sebenernya kayak omongannya aci-koci ya, kayak kesana kemari, cuma kayak kita ngobrol aja yang penting. Ini next aku mau pakai pensil alis ini dari The Same. Sebenarnya kayak warna rambut aku sebenarnya udah aku cat warna hitam lagi nih guys, cuma dia kayaknya udah balik ke coklat lagi gitu. Cuma ya udah nggak apa-apa, kita sisir dulu alisnya dan kita gambar di ujung doang sih biasanya aku, karena yang bagian ujungnya yang agak lebih kurang terisi gitu. Bagiannya depannya udah tebal soalnya. Oh ya, kemarin aku seneng banget guys rasanya, karena pas tahun baru kemarin itu aku juga ngirimin barang gitu ke keluargaku untuk pertama kalinya. Jadi sebenarnya kayak tiap tahun sebenarnya kalau pas lagi Natalan, aku kayak sering banget ngasih kado gitu untuk keluargaku. Kayak misalnya ke mamaku ini, ke papaku ini, ke adik aku ini, ke si Nomi ini, ke Noel ini, kayak gitu. Cuma karena aku di Jepang, jadi aku nggak bisa ngasih hadiah secara langsung. Cuma kemarin aku beliin barang-barang untuk keluarga aku gitu di Jepang,
kayak aku mikir aja kayak pengen deh ngebahagiain keluarga juga. Aku kan udah lumayan ngerasa makmur di sini, terus aku pengen deh kayaknya ngebagi juga kebahagiaan aku, kemakmuran aku untuk keluarga aku juga. Dan aku kayak berharap banget guys, kayak suatu saat nanti aku bisa ngajak keluarga aku sekeluarga ke Jepang gitu. Itu adalah salah satu doa yang sering aku ucapin gitu loh guys, kayak semoga aku bisa punya banyak uang, terus kayak bisa ngajak keluarga aku ke Jepang juga kayak gitu. Terus kayak kemarin aku beliin, misalnya adik aku si Noel, dia bilang kayak, kak ini deh pengen beli tas sekolah dong kak, kayak gitu. Terus aku beliin deh tas sekolah anak-anak SMA di Jepang itu yang kayak mana. Terus dia kayak happy banget karena punya tas yang kayak tas anak-anak SMA di Jepang gitu. Nah kayak adik aku si Nomi, aku beliin sepatu sport, sepatu sneakers gitu. Terus aku beliin mama aku kayak skincare dan sebagainya macamnya. Papa aku beliin jam, ya walaupun kayak masih belum seberapa gitu guys yang aku keluarkan, tapi kayak aku udah seneng gitu, kayak keluarga aku bisa happy juga gitu. Dan mungkin kan itu bisa jadi doa gitu loh untuk aku. Mungkin kayak keluarga aku juga kayak doain semoga aku bisa lancar di Jepang, mungkin aku supaya bisa lancar sekolahnya dan lancar kerjanya dan lancar jalan aku di Jepang, dan itu bisa membuka jalan juga untuk kehidupan kita gitu. Ya sebenarnya sih kadang aku mikir juga kayak aku anak pertama tapi nggak ada yang ngasih aku kado gitu loh guys, karena nggak ada yang ngasih aku kado, karena aku yang ngasih kado mulu ke keluarga aku kayak gitu. Cuma ya bukan keluarga aku yang balas, tapi mungkin orang lain yang bisa balas gitu kan, kita nggak tahu ya rezeki dari mana aja. Ternyata benar, waktu itu aku malah dapat rezeki juga, ada dari orang nitipin barang gitu kak di rumah aku, dan aku dapat hampir 1 mang lah gitu. Jadi ada aja lah rezeki yang datang gitu. Yang penting pertama kita adalah bikin orang tua happy, keluarga happy, kita juga happy, pasti banyak hal yang baik mengalir dalam kehidupan kita gitu guys. Sebenarnya kita ini aku ngobrol kayak kesana kemari ya, aku minta maaf kalau aku kayak ngobrolnya tuh nggak terlalu fokus kemana ngobrolnya, kita ngobrol kayak mengalir aja gitu kemana aja. BTW aku pakai ini Maybelline, ini dikasih sama si Stephanie sepupu aku, thank you deh, kayak hadiah waktu itu pas aku mau berangkat ke Jepang. Kita pakai kayak gini, kayak zigzag kayak gini. Sebenarnya aku jarang sih pakai maskara karena lumayan bikin mata capek ya. Tadi aku lupa sebutin ya guys, eyeliner aku ini dari merek Heroine Makeup, yang pasti kalian tahu kalau misalnya yang tahu maskara Heroine yang viral banget itu. Ini yang eyelinernya. Oke, bentar lagi selesai makeupnya, tahan ya guys, bentar lagi selesai. Maunya pakai lip tintnya tuh yang warna pink. Ini mereknya Etude House, nomor Cranberry Puramu. Aku nggak tahu nomor berapa, cuma ada tulisan ini doang. Terus sama ini Iromike, ini lip gloss. Itu makeupnya sebenarnya udah kayak gini doang. Kayak gini dong, kayak kalau menurut laki-laki rempong kali ya. Kalau menurut aku juga makeup itu penting guys, kayak bukan untuk nyenengin cowok ya kalau menurut aku makeup itu, tapi untuk bikin kita ngerasa lebih pede sama diri kita, lebih senang sama diri kita gitu. Untuk ngedress up kayak lebih apa ya, terus ngaca, terus kayak ngeliat kayak happy ya, ngeliat muka kita lebih bersih gitu, happy ya muka kita lebih cerah kayak gitu. Bukan untuk nyenengin cowok, karena ngapain gitu. Yang paling penting adalah menyenangkan diri sendiri dulu, dibandingkan menyenangkan pikiran orang lain, karena orang lain gak ada puasnya guys. Oke, kayak gini aja makeup aku. Kayak gini guys makeupnya.
simple tapi kayak fresh gitu ya mukanya jadinya. Kayak gitu. Oke guys, sekian aja video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Aku minta maaf kalau video kali ini tuh kayak ngobrolnya tuh aci-koci atau kayak kesana kemari gitu, nggak terlalu fokus ngobrolnya gimana. Tapi semoga apa yang aku omongin itu bisa bermanfaat dan bisa ngasih insight atau pemikiran untuk kalian semua. See you on my next video. Bye bye. Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Salfok ada Karasu itu gagak. Tadi lagi nongkrong dia gitu.